lagi dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang di hadapan-Mu menyerahkan waktu kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami terus memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Terangi hati kami lewat kebenaran firman, kami boleh bertumbuh dan hidup dalam kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita adalah kebodohan yang mempesona. Firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca surat Galatia ini boleh dikatakan sebagai sebuah teguran yang sangat keras dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dari awal suratnya, Rasul Paulus langsung menegur dengan tegas dan penuh keheranan sebagaimana dikatakan dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Demikian keheranan Rasul Paulus kepada gereja di Galatia yang begitu cepat berbalik dari Kristus kepada suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Kemudian di pasal yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan kerasulannya untuk menunjukkan dasar dari pengajarannya yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dia perlu menegaskan bahwa dia adalah seorang rasul yang sudah dipilih oleh Yesus Kristus sendiri. Kemudian bacaan kita di pasal 3, Rasul Paulus langsung menyebut orang-orang Galatia yang bodoh. Wow. Istilah ini digunakan Paulus untuk menyadarkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindakan yang bodoh, tidak berakal, digunakan kata di sana. Itu sebabnya ia bertanya, siapakah yang telah mempesona kamu? Saudara-saudara, Kristus dikatakan telah digambarkan, telah dilukiskan dengan jelas, dengan terang di hadapan mereka. Tetapi mereka telah mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Inilah kebodohan yang dimaksud oleh Paulus. Dalam bagian ini Rasul Paulus mengajak jemaat Galatia itu untuk berpikir ulang dengan pertanyaan-pertanyaan yang memborbardir mereka. Seperti dikatakan, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang?
Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Inilah pertanyaan yang dilontarkan oleh Paulus kepada gereja di Galatia supaya mereka berpikir ulang. Jangan lagi bodoh atau tak berpikir atau tak berakal. Gunakan akalmu, katanya. Seolah-olah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, jangan lagi kita terpesona oleh berbagai pengajaran palsu yang mungkin menarik untuk diikuti. Oleh sebab anugerah Kristus saja kita diselamatkan. Kristus telah menebus dosa-dosa kita di Kalvari yang kita terima dengan iman kita, sebagaimana dikatakan dalam ayat 26-27 dalam Galatia pasal 3 ini dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dunia ini dapat saja menawarkan berbagai sarana-sarana lain untuk menyenangkan hati kita, sehingga kita terpesona dan akhirnya jatuh dalam kebodohan atau tidak berakal. Jangan oleh karena kesenangan sesaat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai duka dan dosa. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam.